Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber di mana saja berada, kali ini kami akan membahas tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Ibunya bernama Rahil. Nabi Yusuf memiliki 12 bersaudara, 11 laki-laki dan 1 laki perempuan. Saudara kandung Nabi Yusuf bernama Bunyamin dan yang lainnya saudara satu ayah beda ibu. Allah menganugerahi wajah yang sangat tampan kepada Nabi Yusuf. Selain tampan, Nabi Yusuf juga memiliki akhlak yang sangat mulia. Keutamaan tersebut menjadikan ayahnya Nabi Yakub sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga saudaranya merasa tersisihkan dan menjadi iri dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Hingga suatu hari Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi. Kemudian disampaikan kepada Nabi Yakub, "Wahai ayah, dalam mimpiku aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan, semuanya sujud kepadaku." Nabi Yakub berkata, "Wahai Yusuf, rahasiakanlah mimpimu dan jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena Nabi Yakub mengetahui Yusuf kelak akan menjadi orang yang mulia." Kisah sayang Nabi Yakub kepada Yusuf membuat cemburu dan iri saudara-saudara karena merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Saudara tiri Yusuf alaihi salam menyusun rencana jahat untuk Yusuf alaihi salam. Rencana yang akan dilakukan oleh saudara tiri Yusuf alaihi salam adalah membuang Yusuf ke dalam sumur. Akhirnya mereka menjalankan rencana jahatnya dengan membujuk Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf ikut bermain. Pada awalnya Nabi Yakub tidak mengizinkan Yusuf untuk ikut, namun mendengar bujukan saudara tiri Yusuf alaihi salam, Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Yusuf ke suatu tempat yang jauh dari kota. Sampainya di tempat yang dituju, saudara-saudara Yusuf alaihi salam menjalankan misinya, rencana jahatnya. Mereka mengambil baju yang dipakai Yusuf, kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Setelah memasukkan Yusuf ke dalam sumur, saudara tiri Yusuf pulang dengan membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri dengan garam. Setelah sampai di rumah, saudara Nabi Yusuf mulai bercerita bohong. Berkata salah seorang saudara Yusuf alaihi salam, "Wahai ayah, sesungguhnya waktu pergi bermain kami tinggalkan Yusuf di dekat barang bawaan kami. Lalu Yusuf dimakan binatang buas." Mereka berbohong dengan menyerahkan baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah. Akan tetapi Nabi Yakub mengetahui kebohongan saudara Yusuf dan terus bersabar. Selang beberapa waktu setelah Nabi Yusuf alaihi wasallam ditinggalkan di dalam sumur, lewatlah para musafir pedagang larissa. Mereka istirahat di area dekat sumur. Pada saat mereka mengambil air, musafir itu terkejut dengan melihat Yusuf alaihi salam bergelantungan. Kemudian para musafir itu membawa Yusuf ke Mesir. Setibanya di Mesir, para pedagang menjual Yusuf kepada para pedagang. Pada saat melihat Yusuf alaihi salam, Al-Aziz Atfir, seorang kepala menteri, menyukai dan membeli Yusuf. Yusuf tinggal bersama dengan keluarga menteri dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang dewasa dan tampan. Selain tampan dan gagah, Yusuf juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat ketampanan Yusuf, Yulaiha, istri dari Al-Aziz, menyukai dan menaruh hati kepada Yusuf. Setiap suaminya pergi, maka Zulaiha berdandan mempercantik diri untuk menarik hati Yusuf. Karena Yusuf adalah pemuda solih,
maka selalu berdoa agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, pada saat Al-Aziz sedang pergi, Zulaikha berusaha merayu Yusuf. Namun jawab Yusuf, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Nabi Yusuf pun berusaha lari menuju pintu untuk menahan Yusuf, maka Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf hingga sobek, bertepatan dengan kepulangan Al-Aziz, suami Zulaikha. Zulaikha berusaha berbohong dengan mengatakan, apa ganjaran bagi orang yang mengganggu? Apa ganjaran bagi orang yang akan menggangguku? Di penjara atau dihukum dengan hukuman yang berat? Yusuf alaihissalam menjawab, dia Zulaikha yang menggangguku untuk menyerah kepadanya. Pada waktu itu datanglah orang yang bijak menjadi penengah dengan mengatakan, jika yang sobek baju belakang, maka Yusuf yang benar dan Zulaikha yang salah. Tapi jika baju yang depan sobek, maka Yusuf yang salah. Melihat bukti yang ada baju belakang Yusuf yang sobek, maka Zulaikha yang salah dan Yusuf yang benar. Agar terhindar dari perbuatan keji dan menyelamatkan diri dari ajakan Zulaikha, maka Yusuf dipenjara. Ketika berada di dalam penjara, Yusuf bertemu dan berteman dengan orang pelayan Raja Mesir. Pelayan yang satu mengatakan, aku bermimpi memeras anggur, dan pelayan lain mengatakan, aku bermimpi membawa roti, dan roti itu dibatuk burung.